Baiklah, untuk hari ini kita langsung saja nak ya. Materi hari ini adalah kondisi geografis Indonesia. Kalian perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan gambar peta dari negara Indonesia. Berdasarkan dari gambar peta Indonesia, kita mengetahui letak Indonesia yang terbagi menjadi dua, yaitu letak geografis dan letak astronomis. Letak geografis adalah letak suatu wilayah dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Nah, letak geografis Indonesia di antara dua benua dan dua samudra. Apa saja benuanya? Yaitu benua Asia dan Australia, serta samudra Hindia dan samudra Pasifik. Sedangkan kalau letak astronomis adalah letak wilayah dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Selanjutnya kita sama-sama perhatikan gambar berikut ini. Yang mana yang disebut dengan garis lintang dan mana yang merupakan garis bujur. Kalian perhatikan garis panah yang Miss Eva beri tanda itu ya, garis panah dari atas ke bawah, itulah yang disebut dengan garis bujur. Perhatikan, dari atas ke bawah, lihat tanda panahnya, itulah yang disebut dengan garis bujur. Garis bujur adalah garis yang menghubungkan kutub utara dan selatan. Nah, garis bujur ini berada di 95 derajat bintang timur sampai dengan 141 derajat bintang timur. Kemudian perhatikan panah yang Miss Eva tunjuk itu ya. Nah, itulah yang disebut dengan garis lintang. Garis lintang adalah garis yang membagi bumi menjadi dua, yaitu belahan utara dan selatan. Nah, kalian perhatikan panah yang bergerak itu nak ya, itu yang menandakan garis lintang. Garis lintang Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan ya, perhatikan. Letak astronomis Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bentang timur sampai dengan 141 derajat bentang timur. Setelah tadi kita mempelajari letak astronomis dari negara Indonesia, sekarang kita akan mengetahui letak geografis dari negara Indonesia. Nah, kalian lihat di sana sudah Miss Eva beri kata utara. Nah, itu merupakan bagian utara dari negara Indonesia. Jika dilihat dari peta ini, batas wilayah Indonesia di bagian utara itu ada Selat Malaka, ada Laut Tiongkok Selatan, ada negara Malaysia dan Samudra Pasifik. Selanjutnya kita akan lihat bagian selatan dari negara Indonesia ya. Nah, di bagian selatan Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia dan juga benua Australia. Kalian perhatikan ya. Selanjutnya di bagian barat negara Indonesia. Nah, bagian barat negara Indonesia itu berbatasan dengan Samudra Hindia ya. Lalu bagian timur Indonesia ini berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Kalian perhatikan ya nak ya. Setelah mengetahui keadaan geografis Indonesia, mari kita pelajari keadaan geografis di pulau besar di Indonesia. Sebenarnya negara Indonesia terdiri dari 17.000 lebih pulau nak. Tapi ada 5 pulau besar di Indonesia. Apa saja itu? Mari kita pelajari. Yang pertama adalah Pulau Sumatera. Kalian perhatikan gambar pulau dari Pulau Sumatera ya. Pulau Sumatera memiliki luas wilayah sebesar 473.481 km persegi. Nah, selanjutnya beberapa gunung yang ada di Sumatera yaitu Gunung Kerinci, Gunung Dempo, Gunung Leser dan Gunung Marapi. Ya, Gunung Marapi ya nak ya, bukan Merapi. Sedangkan beberapa perairan di Sumatera itu ada Selat Malaka, Selat Karimata, Danau Toba, Sungai Musi dan Sungai Batanghari. Selanjutnya adalah batas wilayah Pulau Sumatera. Kalian perhatikan ya. Untuk bagian utara berbatasan dengan Malaysia dengan Teluk Benggala. Kemudian untuk bagian timur berbatasan dengan Selat Malaka dan Kalimantan. Sedangkan bagian selatan berbatasan dengan Selat Sunda dan Pulau Jawa. Dan di bagian barat itu berbatasan dengan Samudra Hindia. Yang kedua adalah Pulau Jawa. Nah, kalian perhatikan ya nak, gambar peta dari Pulau Jawa.
Untuk luas wilayah Pulau Jawa itu adalah 128.297 km persegi. Nah, beberapa gunung yang ada di Jawa itu ada Gunung Salak, Gunung Merapi, Gunung Semeru, dan Gunung Slamet. Itu gunung-gunung yang terkenal dari Pulau Jawa, nak ya. Nah, beberapa perairan yang terkenal dari Pulau Jawa itu seperti Sungai Bengawan Solo, Sungai Cisadone, Waduk Jatiluhur ya. Selanjutnya adalah batas wilayah Pulau Jawa. Kalian perhatikan, nak. Untuk bagian utara, Pulau Jawa berbatasan dengan Kalimantan dan Laut Jawa. Kemudian untuk bagian timur, Pulau Jawa berbatasan dengan Selat Bali dan Pulau Bali. Lalu untuk bagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Nah, untuk bagian barat berbatasan dengan Selat Sunda. Berikutnya, yang ketiga adalah Pulau Kalimantan ya. Kalian perhatikan gambar peta dari Pulau Kalimantan. Nah, seperti itu, nak ya, gambar dari Pulau Kalimantan. Luas wilayah dari Pulau Kalimantan yaitu 743.330 km persegi. Lalu beberapa gunung yang terkenal dari Pulau Kalimantan itu seperti Gunung Raya dan Gunung Kinabalu. Lalu beberapa perairan yang terkenal dari Pulau Kalimantan itu seperti Sungai Kapuas, Sungai Mahakam, Sungai Barito, dan Danau Bangkau. Lalu batas wilayah dari Pulau Kalimantan. Untuk bagian utara berbatasan dengan Malaysia, lalu Laut Tiongkok Selatan. Nah, untuk bagian timur itu berbatasan dengan Selat Makassar dan Pulau Sulawesi. Kemudian untuk bagian selatan, Pulau Kalimantan berbatasan dengan Laut Jawa dan Pulau Jawa. Dan untuk bagian barat, Pulau Kalimantan itu berbatasan dengan Laut Natuna dan Pulau Sumatera. Selanjutnya adalah Pulau Sulawesi. Kalian perhatikan gambar peta dari Pulau Sulawesi. Nah, untuk luas wilayah dari Pulau Sulawesi itu adalah 174.600 km persegi. Lalu beberapa gunung yang terkenal dari Pulau Sulawesi itu adalah Gunung Lantimojong dan Gunung Rante Mario ya. Kemudian beberapa perairan di Sulawesi seperti Sungai Poso, Sungai Lariang, Danau Towuti, dan Pantai Losari. Kemudian adalah batas wilayah Pulau Sulawesi. Kalian perhatikan ya. Untuk bagian utara, Pulau Sulawesi berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Filipina. Kemudian bagian timur itu berbatasan dengan Laut Maluku dan Kepulauan Maluku. Selanjutnya untuk bagian selatan berbatasan dengan Laut Flores, Nusa Tenggara Timur. Dan di bagian barat itu berbatasan dengan Selat Makassar dan Kalimantan. Selanjutnya adalah Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Nah, kalian perhatikan gambar peta dari Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Untuk luas wilayah Pulau Bali dan Nusa Tenggara itu adalah 72.876 km persegi. Beberapa gunung yang terkenal dari Bali dan Nusa Tenggara yaitu seperti Gunung Batur, Gunung Rinjani, Gunung Agung, dan Gunung Tambora ya. Kemudian beberapa perairan di Bali dan Nusa Tenggara yang cukup terkenal adalah Sungai Petanu, Sungai Lombok, Pantai Kuta, Danau Batur, dan Danau Batu. Selanjutnya adalah batas wilayah Pulau Bali dan Nusa Tenggara ya. Untuk bagian utara berbatasan dengan Laut Bali, Laut Flores, serta Sulawesi. Sedangkan bagian timur itu berbatasan dengan Timor Leste. Lalu di bagian selatan itu berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan di bagian barat berbatasan dengan Pulau Jawa dan Selat Bali. Selanjutnya adalah Pulau Papua. Kalian perhatikan gambar peta dari Pulau Papua. Pulau Papua memiliki luas wilayah sebesar 319.036 km persegi. Lalu beberapa gunung yang ada di Papua seperti Gunung Jayawijaya, Gunung Dera Baro. Nah, beberapa perairan yang terkenal dari Pulau Papua ya, itu salah tulis ya. Yang pertama adalah Sungai Memberamo, lalu Sungai Baliem, Danau Sentani, dan Pantai Raja Ampat ya. Kemudian batas wilayah Pulau Papua yang pertama yaitu utara. Bagian utara itu berbatasan dengan Samudra Pasifik. Sedangkan kalau bagian timur berbatasan dengan Papua Nugini. Bagian selatan berbatasan dengan Laut Arafura dan negara Australia. Lalu untuk bagian barat berbatasan dengan Kepulauan Maluku. Selanjutnya perhatikan gambar dua peta berikut.
Nah, kalian lihat apa persamaan dan apa perbedaannya. Kedua peta tersebut itu adalah sama-sama peta dari negara Indonesia. Hanya saja untuk yang bagian atas itu merupakan peta umum, sedangkan yang di bagian bawah itu merupakan peta khusus. Apa ya yang dimaksud dengan peta umum dan peta khusus? Mari kita pelajari ya. Peta umum adalah peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Contohnya seperti ibu kota, kenampakan alam, atau kenampakan buatan daerah tersebut. Nah, sebagai contoh itu adalah peta keadaan 34 provinsi yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah peta khusus. Apa yang dimaksud dengan peta khusus? Peta khusus itu adalah peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah. Misalnya peta kepadatan penduduk dan peta persebaran suku dan sebagainya ya. Sebagai contoh itu adalah peta kepadatan penduduk Indonesia. Peta kepadatan penduduk Indonesia merupakan salah satu peta khusus karena hanya khusus menyatakan tentang kepadatan penduduk di Indonesia. Dan yang terakhir ini adalah peta persebaran suku bangsa yang ada di Indonesia, yaitu peta suku bangsa di Indonesia. Demikianlah pembelajaran untuk hari ini. 5C, tetap semangat. Bye-bye.